warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Makfiroh, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 2041 3241 047 dari Prodi Pendidikan Sosiologi B 2020. Pembuatan video ini sebagai syarat tugas ujian akhir semester mata kuliah kerja lapangan tentang perubahan di bidang sosial dan ekonomi masyarakat dengan mewawancarai beberapa pelaku usaha dan mahasiswa di Desa Ngombol. Selamat menyaksikan. Bagaimana kondisi sosial masyarakat Desa Ngombol sebelum, saat pandemi COVID-19 dan setelah menurunnya penularan virus COVID-19? Sebelum kan biasalah sosialisasi baik ya, lancar. Nah setelah COVID kan terganggu, kurangnya sosialisasi lingkungan, arisan juga nggak bisa, ibadah nggak bisa, pokoknya serba sulit lah, serba terhambat. Nah sekarang mulai mendingan, udah bisa ibadah, udah bisa bersosialisasi, tapi dengan syarat yaitu dibatasi, tetap pakai protokol kesehatan untuk sekarang. Bagaimana sih kondisi sosial masyarakat sebelum pandemi, saat pandemi, dan setelah menurunnya penularan virus COVID ini? Akhirnya. Secara sosial itu saya pandang dari sisi anak sekolah dulu ya. Sisi anak sekolah yang harusnya bertambah teman, tapi sampai saat ini temannya satu kelas mungkin belum saling kenal ya. Contohnya kamu sendiri. Iya, betul. Teman-temannya siapa itu sosial, berarti sosialmu pakai media sosial itu belum bersosial. Itu jadi memang perjumpaan dengan teman, dengan guru belum intens ya, belum intens. Jadi secara sosial mengalami belum di normal. Saya bilang belum di normal secara sosial. Terus awal-awal itu kan full karena PPKM diperpanjang, jadi anak sekolah yang menanti-nantikan masuk belajar dari rumah lagi ya. Secara sosial otomatis orang tua ya bingung ya, karena orang tua itu kan bisa saja orang tua kerja di luar kota, di rumah sama mbahnya sama saudaranya itu belum tentu bisa maksimal mengajari anak ya. Jadi dampak sosialnya memang ada di pendidikan. Kalau sosial di lingkungan ya, anak-anak jadi jarang main ke luar ya, anak-anak banyak di sekitar rumah, di sekitar desa itu sosialnya. Terus apa ya banyak bermunculan grup-grup baru. Zoom baru, itu saja sosialnya. Kalau dari interaksi masyarakatnya? Interaksinya ya otomatis secara sosial meningkat ya. Yang biasanya mungkin ketemu langsung, karena bersosialnya pakai media sosial ya, otomatis penggunaan media sosial meningkat ya. Jadi itu awal mula pandemi ya, karena misalnya anaknya di luar kota tidak bisa mudik, anak-anaknya yang kuliah di luar kota tidak bisa pulang, itu ya sosialnya sosial seperti itu. Jadi LDR ya, LDR semua, jarak jauh semua. Jadi sosialnya hanya itu. Kalau efek-efek lain tidak ada. Orang belanja ya tetap belanja, orang jarang pergi. Itu awal mula pandemi. Setelah ada PPKM, setelah apa kan orang-orang tuh, terus secara sosial orang punya gawe juga, yang punya gawe tidak turun, tapi hajatan-hajatannya yang turun, itu yang saya lihat. Terus secara sosial ke counter tidak ada perubahan perilaku masyarakat. Udah, cukup Pak, terima kasih ya sebelumnya. Oke ya. Bagaimana
bakti sosial masyarakat Desa Ngumbel sebelum, saat pandemi, dan setelah menurunnya penularan virus COVID-19? Ya, kalau di Desa Ngumbel sebelum pandemi, interaksinya di masyarakat itu sebelum pandemi ya seperti biasa, ya ada kegiatan dari yang paling bawah kan di Desa Wisma, ada arisan. Setiap Desa Wisma di Desa Ngumbel kan ada 16 Desa Wisma, itu setiap bulan aktif. Terus ada juga di RT sama RW, itu setiap bulan juga ada arisan, dan pengajian juga ada di musola dan di masjid. Terus ada juga yang karang taruna juga ada. Kan kegiatan masyarakat aktif terus, berkerumunnya masih aktif seperti biasa. Tapi semenjak ada pandemi ini kan tidak ada kegiatan apapun, kan dilarang kan, jadi diliburkan sebentar. Terus setelah ada itu pandeminya semakin berkurang, boleh mengadakan kegiatan sedikit-sedikit ya, hanya berapa orang, mungkin dibatasi 3 atau sampai 5. Kalau dalam perkumpulan itu harus menjaga jarak, karena kan tetap harus ada pertemuan untuk kemajuan desa kan. Walaupun ada pandemi tetap harus ada yang dikonsultasikan atau dibicarakan untuk kemajuan desa. Terus setelah pandemi itu sudah masuk ke atas ini kan, sekarang sudah dimulai lagi kegiatan masyarakat rutin seperti biasa, tapi tetap interaksinya menjaga prokes dengan memakai masker dan menjaga jarak, dan juga mencuci tangan dengan air mengalir dan dengan sabun. Dan juga tetap kalau ada yang bertemu dari daerah jauh, tetap kita harus menjaga jarak juga walaupun masih ada pandemi. Maksudnya walaupun sudah hilang, maksudnya diibaratkan sudah tidak ada, tapi tetap harus menghindari dari kontak yang daerah jauh. Wawancara ya Mas Ya, dengan siapa namanya? nama saya Herin Waskito. Izin bertanya, bagaimana sih proses perkuliahan sebelum, saat pandemi COVID, dan setelah menurunnya penularan virus COVID-19? Kebetulan saya merupakan mahasiswa. Saya masuk kuliah pada tahun 2019 sebelum adanya COVID-19 yang merebak di Indonesia pada tahun 2020. Pada saat itu, pada saat semester 1, perkuliahan saya seperti biasanya, seperti mahasiswa pada umumnya, seperti anak-anak sekolah SMA masih kuliah secara offline, bertatap muka dengan dosen tanpa adanya jarak maupun protokol kesehatan lainnya. Sedangkan pada saat setelah adanya COVID, semuanya langsung berubah. Yang mana sebelumnya kita berangkat rame-rame ke kelas secara offline maupun secara luar jaringan, kita dipaksa untuk melakukan kegiatan perkuliahan secara online maupun dalam jaringan. Dan setelah menurunnya penularan virus COVID akhir-akhir ini, bagaimana sih kebijakan kamu? Apakah perkuliahan masih tetap daring atau sudah offline? Tahu saya setelah COVID-19 pada tahun 2020 mulai menurun, kebijakan tentang protokol kesehatan tentang pelaksanaan perkuliahan itu diatur berdasarkan daerah masing-masing. Misalnya untuk saya sendiri, saya berada di Kabupaten Purworejo dengan tingkat penyebaran COVID-19 yang relatif rendah, sehingga diperbolehkan untuk melakukan perkuliahan tatap muka dengan batasan 50% dan itu durasinya tidak seperti biasanya. Kan kita biasanya full kan dari pagi sampai siang, itu anggap saja satu perkuliahan bisa 1-2 jam. Nah, untuk kali ini kita pangkas menjadi 1 jam saja. Bagaimana kondisi usaha salon Anda sebelum, saat pandemi COVID-19, dan setelah menurunnya penularan virus COVID-19 di Indonesia? Alhamdulillah lancar, pelanggan juga banyak. Perubahannya sangat banyak, salon jadi sepi, orang ke salon takut. Kita juga takut kalau ada tamu, takutnya dia kena COVID apa enggak. Jadi serba salah lah. Ya jelas berdampaknya jelek. Udah mulai kembali kayak seperti semula lah, tapi belum
belum apa belum seutuhnya kembali sempurna itunya pelanggan-pelanggannya, masih banyak yang ada rasa takut, masih ada yang enggak gitu. Izin bertanya Pak, Ya. untuk counter pulsa ini, bagaimana kondisi usaha counter pulsa ini sebelum, saat pandemi COVID, dan setelah menurunnya angka penularan virus COVID-19 di Indonesia? Oke, saya jawab dulu sebelumnya ya. Kalau sebelumnya itu ya berjalan normal ya, maksudnya normal itu ya kebanyakan secara ekonomi jual beli tetap berjalan ya. Seperti biasa orang beli paketan, beli pulsa ya. Terus awal mula pandemi kan banyak daring ya, sekolah online, guru di rumah, murid di rumah daring, pekerja juga work from home ya. Itu artinya secara ekonomi penjualan paketan dan pulsa meningkat ya, bahkan bisa dikatakan meningkatnya lebih dari 100% ya. Itu secara ekonomi ya kondisinya, karena orang yang sebelumnya misalnya nih sebelumnya beli hanya 3 giga, ketika dia proses daring dia belinya pasti lebih kan ya, lebih itu dari segi paketan. Pemakaian juga otomatis orang-orang boros secara pemakaian, karena yang biasanya hanya untuk WA-an chattingan mereka memakainya untuk Zoom, video call ya. Satu itu. Yang kedua, dari sisi kami itu belanja kami pasti naik ya. Yang sebelumnya belanjanya berapa piece ya sama naik sampai 100% ya. Jadi belanja naik, penjualan juga naik ya. Dari sisi ekonomi secara pandemi awal itu diuntungkan ya, diuntungkan itu. Terus yang kedua dampaknya kita yang terjun di dunia komunikasi dampaknya positif ya, positif karena secara ekonomi otomatis menaikkan income atau profit kita sebagai. Tapi di sisi lain juga kita mempunyai rasa emansipasi ya, karena melihat kondisi di sekitar kita kan di desa ya, belum tentu orang secara ekonomi gajian bulanan atau pendapatan. Jadi secara keuntungan itu saya turunkan supaya apa? Supaya harganya terjangkau. Tapi secara penjualan kuantiti memang naik ya. Jadi bisa dikatakan keuntungan sedikit tapi tetap saja meningkat ya secara ekonomi itu. Terus bisa dibilang kalau saat ini angka penurunan pandemi kan menurun, tapi secara ekonomi masyarakat tidak mau turun ya. Artinya penggunaan kuota paketan tetap saja diperlukan ya, bahkan orang-orang udah terbiasa enak pakai daring mungkin ya. Tapi ya secara ekonomi juga kan selain paketan, selain kuota kan ada juga wifi ya, wifi masuk desa, wifi RT RW atau wifi Telkomsel, itu juga sedikit mempengaruhi. Tapi tingkat konsumsi penggunaan paketan tidak ada perbedaan signifikan ya. Jadi tetap saja stabil ya, tidak turun. Meskipun angka COVID turun tapi penjualan tidak turun ya, karena yang kemarin kelas 6 dia kan naik kelas 1 SMP, butuh HP, butuh paketan ya. Yang kemarin lulus ya pasti butuh HP juga. Jadi secara ekonomi fine ya, jadi baik-baik saja dan angkanya bagus juga. Itu secara ekonomi. Tapi ekonomi masyarakat ya memang mungkin pusing juga ya masyarakatnya ya. Jadi karena mereka di desa menunggu hasil panen, hasil kebun, atau orang tuanya yang bekerja lepas harian ya, itu secara ekonomi mereka harus membagi pengeluaran dengan baik. Ya itu saja ya, mungkin tidak banyak tapi secara ekonomi itu yang counter sini rasakan. Tapi saya yakin counter mana
secara paketan, secara HP unit ya, HP unit itu juga meningkat. Jadi secara ekonomi memang hasil bagus ada di counter gitu. Izin bertanya Bu, untuk kondisi ekonomi usaha warung soto ini sebelum pandemi, saat pandemi, dan setelah penularan virus COVID-19 itu seperti apa? Ya, kalau sebelum pandemi itu masih banyak pelanggan yang datang ke sini, dan seperti biasa kalau belum ada pandemi ya duduknya juga biasa, boleh rapat, boleh banyak orang yang beli. Kalau setelah ada pandemi kan kegiatan juga jarang di kantor ataupun di sekolah kan, ataupun di warga, karena pelanggan di sini kebanyakan itu yang perkantoran ataupun yang kerja. Kalau untuk yang di rumah kan biasanya yang beli bawa pulang. Setelah itu kan yang datang ke sini terus minimal ya berapa ya, 5 orang lah, nggak boleh lebih. Kalau makan kan duduknya kan 2 orang atau 3, terus kan bangkunya cuma depan belakang, jadi sedikit 5 orang atau 4 orang, terus nanti kebanyakan kalau mau beli. Kalau setelah pandemi ini yang udah mulai kan di sini udah kegiatan lancar lagi setelah pandemi ini, jadi kan makin banyak yang beli lagi. Jadi sudah normal kembali, boleh berapa orang, 10 atau berapa boleh masuk. Boleh makan di sini, boleh pulang. Sekarang ini kegiatan sosial masyarakat sudah mulai kembali, seperti contohnya kegiatan kumpulan KWT ibu-ibu. Kemudian, dalam hubungan sosial masyarakat juga sudah kembali normal, seperti masyarakat berkumpul menonton bersama pertandingan sepak bola. Kegiatan Karang Taruna juga semakin meningkat dengan tetap mengadakan kumpulan di setiap bulannya. Selain itu, juga mengadakan pelatihan dalam pembuatan kompos organik kepada anggota Karang Taruna dengan mendatangkan pihak yang mengerti di bidangnya. Di bidang pendidikan, mahasiswa melaksanakan perkuliahan masih secara daring di rumah masing-masing, yaitu melalui Zoom meeting. Untuk kegiatan ekonomi masyarakat sudah mulai berjalan normal kembali, seperti pada usaha warung soto yang melayani pelanggan makan di tempat dan untuk dibawa pulang seperti biasanya. Pada usaha konter pulsa, jumlah pelanggan juga meningkat dengan kebutuhan paketan masyarakat yang meningkat pula. Keperluan siswa dan mahasiswa terhadap paketan juga meningkat untuk sekolah daring.